Oke, selamat bergabung kembali di channel YouTube kita. Untuk pembahasan ini merupakan bagian ketiga dari pembahasan Smart Cabinet 2 Eco. Dan di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai service area dan juga internal component placement dari Smart Cabinet 2 Eco. Oke, ini tampilan untuk Smart Cabinet 2 Eco untuk service area sudah kita ilustrasikan di gambar. Jadi dikarenakan Smart Cabinet 2 Eco ini merupakan Smart Cabinet dengan built-in condenser, di mana Smart Cabinet ini memerlukan inlet dan juga exhaust. Jadi untuk inlet di area depan dan untuk exhaust di area belakang. Maka untuk penempatan dari Smart Cabinet 2 Eco ini memerlukan space yang lumayan lebar. Jadi untuk di area belakang ini memerlukan space itu sekitar 600 mili atau bisa sampai 1 meter. Dan juga untuk di area depan ini memerlukan space minimal 600 sampai dengan 1,2 meter. Nah, sedangkan untuk kanan kiri ini memerlukan space sekitar 1 meter. Jadi kalau misalkan Smart Cabinet ini terpasang standalone, tidak ada rak di sampingnya, maka untuk kanan kiri ini memerlukan space sekitar 1 meter. Nah, tetapi kalau misalkan ada rak di sebelahnya, ini bisa ditempel salah satu sisinya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan terpasang sendiri, nah ini memerlukan space kurang lebih sekitar 1 meter kanan kiri, belakang 1 meter, dan untuk depan ini memerlukan space sekitar 1,2 meter. Nah, tapi untuk service area sebenarnya untuk depan dan belakang ini sebenarnya cukup di space sekitar 600 mm atau 60 cm. Lalu untuk internal component placement dari Smart Cabinet 2 Eco, ini kita bisa lihat ilustrasi dengan gambar. Yang pertama untuk side view. Jadi untuk bagian paling bawah ini adalah kondenser, dimana untuk kondenser ini nanti memerlukan air inlet ya, jadi untuk udara masuk dan juga untuk pembuangan hawa panas. Lalu di atasnya kondenser ini ada evaporator. Evaporator ini nanti untuk menghembuskan udara dingin ke area depan dan juga untuk return air nanti di area belakang. Nah, lalu di atasnya cooling unit ini ada baterai, lalu ada UPS, dan lalu di atas UPS ini ada space kosong itu sebesar 24 U. Jadi space kosongnya ini nanti digunakan untuk pemasangan perangkat IT seperti server, storage, network, dan lain-lain. Nah, jadi dipastikan untuk perangkat IT yang akan dipasang di dalam Smart Cabinet 2 Eco ini tidak lebih dari 24 U, karena space yang available hanya 24 U. Lalu di bagian paling atas itu ada nanti power management unit. Jadi power management unit ini nanti akan berisi breaker dan juga ada surge protection device atau SPD. Lalu di bagian tengah ini ada tampilan front view. Jadi secara tampilan depan ini kita bisa lihat untuk penempatan komponennya. Yang paling bawah integrated cooling unit, lalu baterai, UPS, space kosong 24 U untuk penempatan perangkat IT, lalu power management unit untuk di paling atas. Lalu untuk rear view-nya, tampilan belakang, kita bisa lihat juga ini paling bawah integrated cooling unit bagian belakang. Lalu di kanan kiri bagian belakang ini nanti ada rak PDU sebanyak 2 unit. Jadi untuk ilustrasi penempatan komponen secara internal di Smart Cabinet 2 Eco,
Ini sudah bisa jelas terlihat mulai dari integrated cooling unit, baterai, UPS, power management unit. Lalu di bagian belakang ada rak video sebanyak 2 buah yang terpasang secara vertikal. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan melihat video Smart Cabinet 2 Eco ini. Kita akan lanjutkan di bagian selanjutnya untuk pembahasan mengenai mode operasi dari Smart Cabinet 2 Eco. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pembahasan yang selanjutnya.